Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Hendry Guru. Sobat Guru, dimanapun Anda berada, kali ini Hendry Guru akan sharing, berbagi video pembelajaran IPS dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Sobat Guru juga bisa mengambil dalam bentuk file di deskripsi video ini. Jadi jika ada sobat guru yang ingin mengambil filenya, maka silahkan dibuka deskripsi video ini. Nah, di situ ada link yang bisa sobat guru klik dan unduh filenya. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, yang video sebelumnya sudah saya buat. Sekarang kita menuju ke pembahasan yang berikutnya, itu yang kedua. Nah, sebelum memulai pembahasan, tentunya di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, yaitu setelah berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, hubungan kerjasama ASEAN tentunya semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Nah, kebutuhan tersebut seperti kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, maupun bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, sosial, dan budaya. Adapun dalam melaksanakan kerjasama tersebut, tentunya ada faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama adalah faktor pendorong, yaitu adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Faktor penghambat. Ada beberapa faktor penghambat dari kerjasama antar negara di ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi yaitu sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan suatu cita-cita. Sini pada faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Berikutnya yang ketiga adalah kebijakan protektif. Nah, suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, tentunya akan berdampak terhadap kerjasama yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia.
Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang akan menjadi penghambat kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama seperti sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Di bidang sosial, kerjasama ini dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Ada beberapa contoh bidang kerjasama di bidang sosial. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan. Yang kedua, di bidang budaya, sama, yaitu dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Ada beberapa contoh, diantaranya adalah pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN, kegiatan SEA Games, dan ASEAN Trans Agreement. Bentuk kerjasama di bidang politik, yaitu memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Beberapa contoh dari kerjasama tersebut, yaitu Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Berikutnya, kerjasama di bidang pendidikan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Ada beberapa contoh, yaitu diantaranya penawaran beasiswa, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, yaitu yang disebut dengan MEA. Nah, maka di bidang ekonomi, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN dibentuk untuk memberikan pengaruh atas kerjasama di bidang ekonomi tersebut. Kemudian adanya dibentuknya pasar tenaga kerjasama profesional seperti guru, dokter, ahli keteknikan, akuntan, dan lain-lain. Sehingga tenaga kerja profesional di suatu negara bisa bekerja di negara lain. Yang kedua, bidang sosial. Tumbuhnya rasa simpati dan empati. Kemudian manusia perahu dari Myanmar. Ini terjadi pada tahun 2015. Banyak ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Sehingga dikatakan kemudian dikenal dengan manusia perahu dari Myanmar. Disitulah terbentuknya rasa simpati dan empati. Di bidang budaya, seperti adanya Festival Budaya ASEAN, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN, dan industri musik. Berikutnya di bidang politik, yaitu terjadi sengketa perbatasan wilayah, kemudian pekerja migran. Di bidang pendidikan, yaitu banyak perubahan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan, seperti akreditasi, sertifikasi, dan standarisasi pendidikan. Upaya peningkatan kerjasama antar negara di ASEAN.
Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah terbangun, yaitu melalui 3 pilar ASEAN. Yang pertama adalah politik keamanan, yang kedua pilar ekonomi, dan yang ketiga adalah pilar sosial budaya. Pada pilar politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang ekonomi di Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Nah, dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Dalam pilar sosial budaya, Indonesia menempatkan sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Nah, untuk meningkatkan kerjasama tersebut, tentunya membutuhkan dorongan. Nah, dorongan tersebut adalah kekompakan, konsistensi, keterbukaan, adanya rasa, saling memiliki, saling menghormati, kesetiakawanan sosial, dinamis dalam bekerja sama. Sehingga ketika faktor pendorong ini ada, maka akan terwujud stabilitas kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 1. Faktor iklim. Kedua adalah faktor geologi. Dan yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Perubahan perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama adalah teknologi transportasi, bahwa ada 3 transportasi. 3 jenis transportasi tersebut adalah transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut yang saat ini semakin maju sehingga kita mudah untuk pergi ke negara-negara manapun dengan cepat dan tentunya dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua, teknologi komunikasi, yaitu cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Dengan adanya teknologi komunikasi ini, sehingga komunikasi akan semakin mudah, interaksi antar negara akan semakin terjalin dengan erat. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Berikutnya, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Sini ada 2. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, di sini banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti negara-negara yang ada di ASEAN.
banyak lahan-lahan pertanian yang disulap diubah menjadi lahan industri. Tentunya hal ini akan mengakibatkan masalah, di antaranya lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang berikutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Hal ini tentunya tidak jauh beda dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Dan hal ini tentunya banyak sekali menimbulkan masalah. Di antaranya, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya, kemudian hilangnya lahan ruang terbuka hijau, kemudian berkurangnya lahan resapan air. Demikian materi yang bisa Henry Guru sampaikan dalam kesempatan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe dan like agar Henry Guru bersemangat untuk memberikan video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam guru cerdas, salam guru berkreatif dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.